Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Koba dengan NIM 220512140023 dari Sistem Informasi 2022 kelas A. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu media penyimpanan, macam-macam media penyimpanan, perbedaan HDD, SSHD, SSD, NVMe, dan apa itu HDD, SAS, perbedaan flash disk USB V1, V2, dan V3. Yang pertama, apa itu media penyimpanan? Media penyimpanan adalah perangkat keras atau media fisik yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data komputer. Media penyimpanan ini dapat berupa berbagai jenis seperti HDD atau hard disk drive atau SSHD, solid state hybrid drive atau HSD, solid state drive atau NVMe, non-volatile memory express, dan HDD SAS atau hard disk drive serial attached SDSI, dan sebagainya. Yang kedua, macam-macam media penyimpanan. Berikut ini beberapa jenis media penyimpanan yang umum digunakan. Yang pertama, HDD atau hard disk drive, perangkat penyimpanan data magnetik yang terdiri dari piringan logam atau kaca yang dilapisi dengan bahan magnetik dan berputar pada kecepatan yang tinggi. Kapasitas penyimpanan HDD saat ini dapat mencapai beberapa terabyte sehingga masih menjadi pilihan utama untuk keperluan penyimpanan data yang membutuhkan kapasitas yang besar seperti server, komputer desktop, atau penyimpanan arsip. Kelemahan dari HDD adalah kinerja transfer data yang lambat jika dibandingkan dengan SSD karena piringan pada HDD berputar waktu yang diperlukan untuk mencari dan membaca data pada permukaan piringan menjadi lebih lama. Yang kedua yaitu SSHD atau solid state hybrid drive, jenis hard drive yang menggabungkan teknologi hard drive konvensional HDD dengan teknologi solid state drive atau SSD dalam satu perangkat penyimpanan. Teknologi ini menggabungkan keuntungan dari kedua jenis hard drive, yaitu kapasitas penyimpanan yang besar dari HDD dan kecepatan transfer data yang tinggi dari SSD. Pada SSHD, bagian penyimpanan data utama masih menggunakan teknologi hard drive konvensional, sedangkan bagian yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses, misalnya sistem operasi dan program aplikasi, menggunakan teknologi SSD. Selanjutnya yaitu SSD atau Solid State Drive, perangkat penyimpanan data elektronik yang digunakan teknologi memori flash atau NAND atau NOR untuk menyimpan dan mengakses data. SSD tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga kecepatan transfer data pada SSD jauh lebih cepat dibandingkan dengan HDD. Kecepatan transfer data pada SSD tergantung pada jenis koneksi antara SSD dengan motherboard dan dapat mencapai kecepatan transfer yang sangat tinggi seperti pada SSD NVMe. Selanjutnya yaitu ada NVMe atau non-volatile memory express, standar antarmuka penyimpanan data yang dikembangkan untuk perangkat SSD. NVMe dirancang untuk memanfaatkan kemampuan teknologi SSD yang sangat cepat dalam mengakses data dengan mengoptimalkan transfer data melalui jalur PCIe atau Peripheral Component Interconnect Express.
NVMe dapat mencapai kecepatan transfer data yang sangat tinggi, bahkan dapat mencapai beberapa gigabyte per detik. NVMe juga memungkinkan pengiriman data secara paralel yang memungkinkan SSD NVMe untuk memproses beberapa tugas secara bersamaan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Nah, yang ketiga ada perbedaan dari SSD atau SSD dan NVMe. Yang pertama, SSD memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan harga yang lebih terjangkau, namun kecepatan transfernya yang sangat lambat. Dan yang kedua, SSD merupakan campuran antara SSD dan SSD, namun masih kalah cepat dibandingkan dengan SSD atau NVMe. SSD memiliki kecepatan transfer data yang sangat cepat dan tahan lama, namun harganya lebih mahal. Yang terakhir ada NVMe memiliki standar antarmuka terbaru untuk SSD yang memungkinkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi dan digunakan pada perangkat high-end seperti server, workstation, dan komputer gaming. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu HDD SAS. HDD SAS adalah jenis hard disk drive yang menggunakan antarmuka serial attached SCSI atau SAS untuk mentransfer data antara hard disk dan sistem komputer. SAS merupakan antarmuka yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan antarmuka SCSI tradisional yang digunakan pada hard disk drive. Karakteristik dan keunggulan dari HDD SAS adalah yang pertama, HDD SAS memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan HDD SATA tradisional dengan kecepatan transfer data yang dapat mencapai 12 GB per second. Yang kedua, HDD SAS memiliki kemampuan untuk menjalankan beberapa perangkat pada antarmuka yang sama dengan menggunakan jalur multiplexing. Yang ketiga, HDD SAS dirancang untuk menjaga keandalan dan ketersediaan data yang tinggi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu HDD SAS dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan dengan dukungan untuk multi-QA. Yang terakhir yaitu ada perbedaan flash disk USB V1, V2, dan V3. Yang pertama, USB V1 merupakan versi pertama dari standar USB. USB V1 memiliki kecepatan transfer data yang relatif lambat dengan kecepatan transfer data maksimal sekitar 12 Mbps atau megabyte per detik. USB V1 juga memiliki kapasitas penyimpanan yang terbatas dengan kapasitas maksimal hanya sekitar 2 GB. Dan yang kedua, USB V2. USB V2 merupakan pengembangan dari standar USB V1 yang memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat. USB V2 memiliki kecepatan transfer data maksimal sekitar 480 MB per second atau per detik yang lebih cepat dari USB V1 sekitar 40 kali lipat lebih cepat, sehingga USB V2 juga memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dari versi sebelumnya dengan kapasitas maksimal mencapai 256 GB. Wah, besar. Yang terakhir yaitu USB V3. USB V3 merupakan pengembangan lebih lanjut dari standar USB V2 yang memiliki
kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat. USB V3 memiliki kecepatan transfer data maksimal sekitar 5 GB per detik, yang lebih cepat dari USB V2 sekitar 10 kali lipat. USB V3 juga memiliki fitur lain seperti lebih efisien dalam penggunaan energi dan kemampuan untuk mengirim daya atau power delivery melalui kabel USB. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.